Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku semua, keluarga SMA Badik 1 Surakarta yang berbahagia, dan juga para pemirsa, para mustami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri dan wajib kita syukuri di kesempatan ini kita semua diperkenankan oleh Allah bertemu dengan salah satu bulan yang sangat istimewa, salah satu bulan yang sangat kita rindukan, salah satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia. Bulan apa itu? Yaitu bulan Ramadan. Bagaimana kita menyikapi dengan datangnya bulan Ramadan pada tahun ini? Pantas kita simak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa yang masuk di dalam bulan tersebut, berpuasalah. Al-ayat. Bapak dan Ibu serta anak-anak semua dari keluarga besar SMA Badik 1 Surakarta, juga para pemirsa dan para mustami yang berbahagia. Dari potongan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran yang begitu luar biasa buat kita, bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan. Sebagaimana kita sebutkan di atas, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap kita harus juga mengistimewakan bulan tersebut. Allah saja mengistimewakan bulan Ramadan, apalagi kita sebagai umatnya, maka kita juga harus mengikuti, mengistimewakan. Mengapa bulan Ramadan disebut bulan yang istimewa? Di antaranya adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh hidayah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Nah, di mana bentuk hidayahnya? Nah ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Nah, hudal linnas, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan wahyunya yang berbentuk Al-Quran kepada kita sebagai umat Islam. Itu adalah sebagai petunjuk, sebagai hidayah buat manusia. Maka tidak heran kalau bulan Ramadan ini disebut juga sebagai bulan hidayah. Tidak heran pula bagi kita, banyak orang yang berbondong-bondong, berduyun-duyun memakmurkan masjid-masjid di lingkungannya masing-masing. Itu mengapa? Karena mendapatkan hidayah dari bulan Ramadan. Orang yang sebelumnya jarang pergi ke masjid, dengan Ramadan maka ia rajin ke masjid. Orang yang jarang membaca Al-Quran, dengan datangnya bulan Ramadan ia sering baca Al-Quran. Orang yang jarang pergi ke majelis talim,
maka di bulan Ramadan ia sering mendengarkan majelis taklim. Itulah hidayah di bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita gunakan hidayah ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana pengertian yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam satu hadis, bahwa Allah menciptakan bulan Ramadan ini, di dalamnya Allah membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Artinya buat umat Islam diberikan kemudahan, kegampangan mengerjakan amalan-amalan kebaikan, melakukan sholat secara berjamaah, membaca Al-Quran, tadarus, berinfak, bersedekah, memberikan makan, iftar kepada orang lain, itu akan mudah kita lakukan karena ada di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hidayah. Sebaliknya, kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Itulah istimewanya bulan Ramadan. Maka dari itu, para bapak dan ibu, anak-anak semuanya dari keluarga SMA Badik Saru 1 Surakarta, dan juga para pemirsa, para mustami yang berbahagia, mari kita gunakan di dalam bulan Ramadan itu untuk selalu membaca dan mempelajari Al-Quran yang sebagai petunjuk bagi manusia tersebut. Karena kalau kita tidak mau membaca dan mempelajarinya, maka kita pasti tidak akan sampai pada tempat yang dituju. Kita akan tersesat. Mengapa? Karena kita tidak memakai petunjuk. Ibarat kata, Al-Quran adalah sebagai Google Map-nya kita ketika kita mau menuju ke suatu tempat. Kalau kita tidak mau memakai Google Map, tidak bertanya kepada orang, dan tidak mengerti lokasi yang akan kita tuju, pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi manakala kita mau menggunakan Google Map atau bertanya, atau kita sudah tahu menuju ke tempat lokasi yang akan kita tuju, insya Allah akan sampai. Begitu pula Al-Quran, ketika kita mau memakai, membaca, mengamalkan, insya Allah kita akan mudah sampai kepada Allah. Maka mari kita di bulan Ramadan ini senantiasa membiasakan, membumikan Al-Quran di dalam dada-dada kita. Kita baca Al-Quran setiap saat. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabu. Bacalah Al-Quran, maka dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat penolong bagi kamu yang membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu, mari kita berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini dengan jalan membiasakan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak pernah baca Al-Quran. Orang Islam jangan sampai asing dengan Al-Quran. Orang Islam jangan sampai buta Al-Quran. Harus mampu membaca Al-Quran, karena itu yang akan memberikan salah satu manfaat atau penolong di hari kiamat. Kiranya demikian, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, keluarga SMA Badik 1 Surakarta, dan juga para pemirsa, para mustami yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.